Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat? Sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya. Tapi Bapak mintakan supaya kalian sebelum pembelajaran paling tidak harus berolahraga dulu. Sesudah itu baru kamu mulai mandi, mulai sarapan, lalu siap untuk pembelajaran. Dalam arti bahwa sebelum pembelajaran juga kamu harus berdoa dulu. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan curahan rahmat daripada Yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, sekarang kita masuk kepada pembelajaran berikutnya, yaitu masih tentang matematika, yaitu tentang pecahan persen. Dan selain ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, juga ada pecahan persen. Yang perlu kamu ingat yaitu lambang persen itu tertulis seperti ini, seperti yang kamu lihat di papan. Ini artinya apa? Lambang ini artinya apa? Kita baca per 100. Lambang persen ini artinya per 100. Ingat, berarti penyebutnya harus 100. Tidak bisa penyebutnya 50, nggak bisa. Penyebutnya 8, nggak bisa. Harus penyebutnya 100, sehingga namanya persen. Nah, sekarang contoh. 5% dibaca 5/100. 23% dibaca 23/100. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada cara bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi persen, supaya kalian bisa untuk menjumlahkan atau mengurangi. Jadi Bapak ingatkan lagi, setiap penjumlahan dengan ada persennya, lalu diakhiri juga sama dengan titik persen, selalu diingat bahwa pecahan biasa maupun pecahan campuran itu harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Terlebih itu pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa dulu, supaya kamu bisa mudah untuk menjumlahkan persennya itu. Kalau terdiri dari pecahan biasa dijumlah dengan pecahan campuran, dijumlah dengan persen sama dengan titik persen. Nah, itu berarti kalian harus mengubah dulu pecahan biasa tetap seperti gitu, tapi kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa dulu. Ingat itu ya. Dan setiap pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Lalu kamu jumlahkan dengan persennya. Kalau dia mintakan itu sama dengan titik persen. Nah, itu berarti caranya seperti itu. Pecahan desimal juga sama. Kalau nanti dari pecahan biasa, pecahan campuran dijumlah dengan pecahan campuran, dijumlah lagi dengan pecahan desimal, lalu ditambah dengan satu jumlah dengan pecahan persen, nanti akhirnya sama dengan titik persen, berarti pecahan desimal juga harus diubah dulu ke persen, baru bisa mendapat itu. Nah, ini nanti kita lihat contoh-contoh yang di bagian bawah. Kita lihat yang pertama, cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Maka harus diubah menjadi per 100. Bapak sudah katakan tadi lambangnya itu persen artinya per 100. Baik dia pecahan biasa, tapi harus dibuat penyebutnya itu per 100 dulu, baru bisa kena. Nah, misalnya contoh satu, supaya kalian perhatikan. 4/10 itu pecahan biasa, kita ubah ke dalam pecahan persen, berarti penyebutnya hampir 100 kan? Untuk mendapat per 100 itu 10 nya harus kalikan berapa supaya dapat 100? 10 kali 10. Nah, kalau 10 kali 10 sama dengan 100, berarti pembilangan juga sama. Harus dikalikan dengan 10, karena penyebutnya di bawah dikalikan dengan 10.
10. Jadi 4 per 10 sama dengan 4 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 40 per 100. Nah, kalau sudah penyebutnya per 100 kan sudah gampang. 40 per 100 berarti menjadi persennya adalah 40%. Itu caranya seperti itu. Dan setiap pecahan harus diubah dulu dengan penyebutnya per 100. Dengan penyebutnya 100 harus gitu. Baru kita namakan itu persen. Sekarang berikutnya contoh 2. 17 per 25. Harus penyebutnya 100 kan? Berarti 25 harus dikali berapa supaya dari 100? Harus dikali dengan 4. Berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, berarti pembilang juga sama. 17 kali 4. Jadi 17 kali 4 sama dengan 68 per dengan 25 kali 4 sama dengan 100. Berarti hasilnya adalah 68 per 100 sama dengan 68%. Nah, yang berikut cara mengubah pecahan campuran menjadi persen. Caranya gimana? Kamu sudah katakan pecahan campuran dibawa dulu ke pecahan biasa. Lalu dari pecahan biasa itu kita jadikan persen dengan kalian ingat yaitu harus penyebutnya per 100. Penyebutnya 100. Sekarang contoh 31 per 2 diubah dulu ke pecahan biasa menjadi 7 per 2. Caranya masih ingat kan? 3 kali 2 ditambah 1. Nah, hasilnya 7 kan? 7 per penyebutnya 2. Berarti 31 per 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan, sekarang penyebutnya 2. Berarti 2 harus kali berapa supaya penyebutnya 100? 2 harus kali dengan 50. Berarti kalau kali penyebutnya kali 50, berarti pembilang juga 50. Sehingga 7 kali 50 per dengan 2 kali 50. 7 kali 50 adalah 350 per 2 kali 50 adalah 100. Berarti 350 per 100 sama dengan 350%. Contoh lain, 31 per 4 sama dengan 13 per 4 sama dengan 4 kali 25 supaya penyebutnya 100. Lalu pembilang juga harus kali 25. 13 dikali dengan 25 sama dengan 325 per 100 sama dengan 325%. Berikutnya penjumlahan berbagai pecahan. Supaya kalian kalau nanti dapat soal itu kalian sudah tahu. Kalau ujung-ujungnya itu kalimat matematikanya ujung-ujungnya penjumlahannya itu kalau dimintakan hasilnya adalah untuk persen. Harus persen sama dengan titik persen. Nah, itu harus kalian tahu. Contoh yang pertama, 1 per 4 ditambah dengan 35% sama dengan 1 per 4 dibawah untuk persen dulu menjadi 25%, karena 4 kali 25 per 100 kan, 4 kali 25 itu 100 kan, berarti 1 kali 25 itu tetap 25, berarti 25% ditambah 35%, ini sudah tidak usah diubah lagi, sama dengan 60%. Yang kedua, pecahan campurannya 2 per 5 ditambah dengan 15% sama dengan 17 per 5 ditambah 15% sama dengan 340 per 100 ditambah dengan 15% sama dengan 340%
ditambah dengan 15% sama dengan 355%. Nah, itu kalau dengan pecahan campuran. Sekarang gabung. Pecahan persennya ditambah dengan pecahan desimalnya ditambah dengan pecahan desimal. Sekarang kita lihat yang itu dulu. Persen ditambah dengan desimal, yaitu 50% ditambah dengan 0,8. Ini caranya gimana supaya dapat persennya? Sama dengan 50% ditambah dengan 0,8. Ini sebenarnya kalau ditulis dalam pecahan biasa menjadi 8/10. Berarti 50% ditambah dengan 8/10. Nah, baru sama dengan 50% ditambah dengan 80/100. Karena 10 kali 10 100. 80/100 sama dengan 50% ditambah dengan 80% sama dengan 130%. Jadi itu harus diperhatikan baik. Kalimat soalnya, pertanyaannya itu memintakan nanti hasil terakhirnya adalah persen, berarti kalian harus mengubah dulu pecahan-pecahan yang ada, yaitu pecahan desimal maupun pecahan campuran, itu harus ke dalam pecahan biasa dulu. Dari pecahan biasa baru masuk kepada persennya. Bapak ingatkan kembali, persen itu mempunyai arti per 100, berarti penyebutnya harus 100. Tidak usah penyebut yang lain. Penyebutnya harus 100. Karena persen itu artinya per 100. Kalau penyebutnya 100, berarti bilangan pembilang juga harus dikalikan dengan yang dikalikan oleh penyebut tadi, supaya bisa menghasilkan persennya yang benar. Gitu ya anak-anak. Rasanya demikian. Nanti kalau belum begitu memahami, nanti bisa lihat ringkasan materinya supaya dipelajari kembali. Kalau tidak tahu, bisa saja WA Bapak untuk tanyakan, boleh. Ya, tetap semangat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.